Mari kita buka firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai dengan 27. Efesus 4 ayat 25 sampai 27. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang ke-26. Ayat 27 kita baca bersama-sama ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Nah, coba judulnya Kak Ben ya. Hari ini judul khotbah kita adalah pijakan iblis. Dari mana sih dapat judul ini? Nah, kalau rata-rata judul yang saya berikan itu diambil dari Alkitab. Ya, saya tidak ngarang-ngarang sendiri. Coba kita lihat dulu ayat yang ke-27 dalam terjemahan baru. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Itu kata Yunaninya topos. Nah, kata topos ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada yang menerjemahkan menjadi kesempatan. Ada yang menerjemahkan memberi peluang. Ada juga yang menerjemahkan memberi lapangan kepada iblis. Nah, kalau dalam NIV apa? And do not give the devil a foothold. Apa foothold tuh? Pijakan. Ya, jadi judul hari ini diambil dari NIV. Pijakan iblis. Ya, devil a foothold. Ya, jadi memberikan sebuah pijakan kepada iblis. Nah, sebelumnya saya sedikit jelaskan dulu Bapak Ibu. Setan dengan iblis itu ada beda enggak? Ada kadang kita dengar setan, ada kadang kita dengar iblis, beda enggak ya setan dan iblis? Hah? Sama. Setan itu bahasa Ibrani Satan, sedangkan iblis itu bahasa Yunani berasal dari kata diabolos, ya. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi iblis. Jadi Satan dan iblis itu podo wae sami mawon, ya. Jadi sama. Jadi iblis itu sebenarnya Bapak Ibu bertingkat-tingkat. Ya. Iblis itu tunggal, satu. Setan itu tunggal ya. Setan atau iblis itu tunggal. Tetapi dia punya hierarki. Cuma hari ini kita tidak membahas secara lengkap, cuma saya singgung dikit. Jadi iblis paling tinggi, kemudian di bawahnya ada penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, itu di level di bawahnya iblis. Tapi di bawahnya lagi ada namanya roh-roh jahat. Roh-roh jahat sendiri ada hierarkinya, tapi kita tidak bahas hari ini. Cuma yang saya mau jelaskan bahwa perlu sekali orang Kristen itu mengenal bedanya antara possession dengan oppression. Ya, next. Nah, sering orang kacau balau, dia tidak bisa bedakan mana possession, kerasukan, dan mana oppression. Ya, yang possession dulu. Jadi kalau bilang kerasukan, iblis itu menguasai penuh pikiran kita, tubuh, ucapan. Jadi orang kerasukan sering hilang kesadaran, ya. Bicaranya beda, punya kekuatan di luar normal. Contohnya orang gerasa itu, benar nggak? Diikat dengan rantai juga putus gitu. Seperti punya kekuatan lain, ya. Saya ingat waktu ngusir setan di Malang, Sawo Jajar. Ada GKI di sana, ada seorang pendeta di sana namanya Pak Rahmanto Butu, itu sering dipakai Tuhan untuk mengusir setan. Dia kemasukan roh harimau. Jadi ketika kami nyanyi dalam nama Yesus, tiba-tiba suaranya berubah.
Ya apa ini? Kenapa kamu ganggu saya? Gitu. Jadi dia berubah suaranya. Jadi ini kerasukan. Ya. Jadi beda possession. Beda juga dengan oppression atau influence. Jadi beda antara kerasukan atau cuma karena tekanan atau pengaruh iblis. Saya beri contoh ya, ini ya. Kita lihat dulu oppression ya. Iblis tidak masuk secara fisik ke dalam diri orang percaya, karena dia tidak bisa masuk. Kalau saudara dan saya benar-benar sudah lahir baru, kita orang Kristen yang sudah lahir baru, sudah ada Roh Kudus dalam diri kita, tidak mungkin bisa kerasukan. Tetapi apakah oppression bisa? Bisa. Makanya itu kita disuruh tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Yang kedua disuruh gunakan perlengkapan senjata Allah. Karena apa? Karena memang kita bisa kena oppressionnya iblis. Bisa nangkep ya? Tapi possession tadi tidak. Kita tidak bisa kerasukan. Jadi dia cuma mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi kehendak kita. Ya. Dia cuma mempengaruhi, tapi tidak tinggal di dalam kita. Dia tidak ada di dalam diri kita. Itu bedanya possession dengan oppression. Jadi, apa yang dimaksud iblis dapat pijakan di sini? Jadi maksudnya iblis mendapat pijakan untuk bekerja mempengaruhi hidup kita, bukan merasuki kita. Ya, membuat kita hidup dalam dosa, membisikkan kebohongan, membawa kekacauan dalam hubungan, membuat hati dingin terhadap Tuhan. Itu akibat kalau memang iblis pada akhirnya mendapat pijakan dalam hidup kita. Nah, kita tidak berlama-lama, kita akan berbicara pada kesempatan kali ini 3 jalur pijakan iblis. Saya ulang, kita akan berbicara 3 jalur, atau kita belajar 3 jalur pijakan iblis. Jalur yang pertama, melalui hal-hal kecil atau sepele. Ya, coba kita lihat dalam ayat Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Coba perhatikan struktur daripada ayat ini. Apabila kamu marah, jadi marah itu boleh tidak? Ya? Boleh. Ya? Karena nanti bisa dilihat dalam 1 Samuel, Imam Eli dimarah Tuhan karena tidak memarahi anaknya. Betul? Nanti periksa ya. Jadi bukan masalah marahnya dosa, tapi kepada siapa kita marah, apa yang membuat kita marah, ya, apa tujuan marah itu, dan berapa lama kita marah itu menentukan marah itu berdosa atau tidak. Jadi dalam Efesus 4 ayat 26 ini, kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Apa artinya? Tidak boleh marah kalau sore gitu? Tidak. Orang Yahudi harinya itu berakhir di sore hari. Jadi kalau marah sampai di akhir hari itu maksudnya jangan marah, tidur dengan situasi hati lagi marah. Jangan marah berlarut-larut, jangan marah berkepanjangan. Karena marah berkepanjangan itu adalah pijakan iblis. Ya, bisa nangkep ya? Makanya ayat ini satu paket. Nah, marah itu hal kecil, betul? Tapi bisa menjadi pijakan iblis. Yang kedua, dalam ayat selanjutnya, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada apa? Perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik. Ini konteksnya begini. Ini berbicara manusia baru. Karena kalau kamu marah, ya, kalau kamu marah itu bisa menjadi pijakan iblis dan itu membuktikan kamu belum menjadi manusia baru.
Itu kaitannya begitu. Kalau kamu dari mulutmu keluar perkataan kotor, kamu bukan manusia baru. Dan perkataan kotormu itu bisa menjadi pijakan iblis. Nah, coba lihat dalam terjemahan TL, terjemahan lama, jangan mengeluarkan perkataan yang busuk. Ya, perkataan sapros ini bisa diterjemahkan perkataan busuk, perkataan kotor. Nah, sapros itu bisa berarti yang pertama itu adalah busuk, rusak, buruk, tidak layak dipakai. Jadi sapros menggambarkan sesuatu yang membusuk, berbau dan merusak. Bukan sekedar jorok, tetapi merusak kualitas moral, relasi dan hati. Jadi perkataan kotor di sini bukan maksudnya kayak orang Surabaya ngomong kalau ada pencok-pencoknya itu loh. Ya, ndak abdol. Bukan itu, bukan cuma itu. Ya, bukan cuma itu. Perkataan kotor, perkataan yang merusak bisa jadi gosip, fitnah. Itu termasuk dalam perkataan sapros ini. Bukan cuma perkataan yang ada pencok-pencoknya itu. Ya, jadi lebih dari itu yang bisa merusak, bahkan bisa merusak relasi moral dan sebagainya. Jadi perkataan kotor yang dimaksud di sini mencakup segala perkataan yang satu melukai orang lain. Hinaan, ejekan, fitnah. Saya, Bapak Ibu, dulu itu senang guyon. Suatu saat saya manggil orang karena memang sering dia dipanggil doyo. Ya, bodinya kecil, cungkring kayak doyo. Kemudian saya panggil, doyo, doyo. Langsung dia marah, masa Bapak Lurah manggil saya kayak gitu? Saya ini punya nama, Pak. Saya langsung mikir, loh bukan yang lain manggil dia doyo, dia enggak marah. Ternyata moodnya orang menentukan juga ya, betul? Jadi hati-hati bercanda karena moodnya orang enggak sama. Kadang bagi kita itu guyonan, bagi orang lain itu biasa, tetapi kalau dia lagi enggak mood dia marah luar biasa. Apalagi Bapak pemimpin, masa Bapak manggil saya kayak begitu? Ya, ini juga kategori perkataan. Dan ini bisa menjadi pijakan iblis. Perkataan yang tidak membangun iman, omong kosong, gedabus, orang gedabrus ya orang Jawa bilang ya, gosip sia-sia, tidak kudus, kata-kata cabul, kotor, pornografi verbal. Banyak kan orang ngomong kok kotor-kotor gitu, apalagi di TikTok ya. Itu termasuk pada perkataan kotor dan bisa menjadi pijakannya iblis. Makian, sumpah serapah, hujatan, yang bisa memicu dosa lain, memancing marah, iri, dendam, dan sebagainya. Jadi artinya apa saja yang tidak membangun, yang merusak hati orang lain atau yang menjatuhkan termasuk kategori perkataan kotor. Perkataan kotor itu terlihat kecil, betul? Amarah itu kecil, perkataan kotor itu kecil. Tetapi jangan lupa, jalur pijakan iblis dimulai dari sini. Dari hal-hal kecil. Yang kedua, yang selanjutnya ada, yaitu kepahitan. Tapi sebelumnya saya mau ngomong sedikit tentang perkataan. Bapak Ibu, di luar sana banyak sekali orang yang mengabdikan dirinya untuk menjadi misionaris, menginjili ke sana kemari, mengabdikan hidupnya sepenuhnya menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil. Mereka begitu bersemangat menyampaikan berita bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus. Dan banyak orang bertobat. Tapi Bapak Ibu tahu, banyak juga orang yang keluar dari Kristen. Karena apa? Karena kesaksian yang negatif. Kesaksian yang negatif itu apa tadi? Karena banyak perkataan orang Kristen bukan memenangkan jiwa orang lain, tapi justru membuat orang yang sudah Kristen menjadi tidak Kristen. Ya. Kata-kata kita, perkataan kita, ini kelihatan kecil. Tapi kalau perkataan kita bisa menyakiti hati orang lain, membuat banyak orang tidak mau menjadi Kristen. Banyak orang tidak mau menjadi percaya. Bahkan orang yang percaya pun menjadi tidak percaya. Jadi orang yang tidak mau menerima Injil itu bukan karena penginjilan itu sudah tidak ada loh. Atau karena Injil itu tidak menarik.
Tapi karena kata-kata kotor yang keluar dari mulut orang Kristen yang membuat mereka tidak tertarik pada Injil. Kata-kata kotor terlihat kecil dan sepele, tapi ini adalah pijakan iblis. Nah, yang ketiga tadi kepahitan. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan dan sebagainya. Ini juga ada bagian dari pijakan iblis. Amarah tadi, kata-kata kotor, kepahitan, itu kelihatan sepele, benar? Tetapi pijakan iblis selalu dimulai dari hal-hal kecil. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya kenapa kok iblis pakai hal-hal kecil untuk sebagai jalur menjadi pijakan? Karena masalahnya hal-hal kecil itu dianggap tidak bahaya, betul nggak? Sehingga tidak perlu waspada. Kalau bocor ban kecil, bannya bocor kecil, tidak masalah, betul? Kalau besar pasti jadi masalah. Makanya iblis sering sekali menggunakan hal-hal kecil supaya kita tidak waspada. Ya. Walah, ini cuma dosa kecil. Orang lain juga banyak bikin. Ini cuma sekali saja. Benar nggak? Besok enggak. Ini kayak pola orang diet. Orang diet tuh begitu Bapak Ibu. Hari ini dia begitu komitmen dia diet. Setelah dia lihat makanan enak hari ini, langsung dia bilang, ya enggak apa-apa, hari ini saya makan enak, besok mulai diet lagi. Besok ketemu dengan makanan enak lagi, dia ngomong begitu, hari ini saya makan, besok saya diet lagi. Pada akhirnya nggak pernah jadi diet. Ini pola yang digunakan oleh iblis, menggunakan hal yang kecil. Iblis sangat pintar memakai yang kecil supaya kita tidak waspada. Dosa kecil itu semacam umpan yang iblis berikan buat kita. Makanya hati-hati, hal-hal kecil bisa menjadi pijakan iblis. Yang kedua, tapi sebelumnya saya sedikit kasih contoh. Ada sebuah kota, ya, next. Nama kota ini Hama. Kalau di Alkitab namanya kota Hamat. Ini adalah kota tua di Suriah sana. Nah, Bapak Ibu boleh cari dalam literaturnya, dalam beberapa literatur homiletik dan kebijaksanaan Timur Tengah terdapat kisah sebagai berikut. Hama adalah kota yang sangat kuat dan berdinding tinggi. Tetapi dalam tembok itu terdapat satu celah kecil, sebuah lubang yang tidak pernah dianggap berbahaya. Musuh menemukan lubang itu, menyusup diam-diam malam hari, membuka gerbang dari dalam, dan semalam kota itu jatuh tanpa perang besar. Ya, ya, maksudnya dalam konteks besar dalam ukuran sebuah benteng. Ya, besar kecil itu kan relatif ya. Kalau kecil dalam ukuran ban motor, dia sebesar paku besar. Tetapi besar dan kecil dalam ukuran benteng, kalau cuma orang kecil, orang bisa masuk, itu dianggap kadang kecil, dianggap sepele dan sebagainya. Jadi hati-hati dengan hal kecil. Hal kecil ini bisa menjadi pijakan iblis. Yang kedua, kenapa? Karena kebiasaan itu sering tercipta dari hal-hal kecil yang diulang. Orang yang sedikit-sedikit korupsi, apa sedikit-sedikit korupsi ini? Terbiasa korupsi, betul? Itu adalah kebiasaan yang tercipta dari korupsi sedikit-sedikit. Bisa nangkep? Sedikit-sedikit korupsi, berarti tuman korupsi, kebiasaannya korupsi, menjadi budaya itu korupsi. Itu tercipta dari mana? Tercipta dari korupsi yang sedikit-sedikit. Sebentar-sebentar nonton film porno. Ini sebentar-sebentar apa sih? Rajin nonton film, udah kecanduan. Itu dari mana? Tercipta dari film porno. Nonton film porno sebentar-sebentar. Iseng. Ya? Gak apa-apa, cuma sebentar. Berapa menit. Dan itu akan jadi Dan iblis menggunakan pola ini. Jadi iblis menggunakan hal-hal yang kecil untuk menjadi pijakan dan pada akhirnya mempengaruhi saudara dan saya. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang kecil.
tutup celah yang kecil itu. Pelajarannya apa? Hal besar tidak jatuh karena badai besar, tapi karena satu paku kecil yang lepas. Saya lihat kisah gagalnya pesawat ulang-alik Challenger pada tahun 87 kalau tidak salah, atau 97, saya lupa ya, antara itu. Itu menewaskan 7 astronot Amerika. Itu persoalannya pesawat tersebut meledak ketika mulai terbang dalam waktu 73 detik. Berarti baru 1 menit lebih dia terbang, meledak. Tahu apa sebabnya? Ada karet berbentuk O begini, ternyata yang tidak tahan terhadap cuaca dingin. Pemicu ledakan tersebut itu. Jadi hati-hati barang yang kecil, kelihatan kecil, tapi bisa menghancurkan secara masif dan luar biasa. Iblis tahu bahwa manusia sering meremehkan hal kecil. Itulah sebabnya ia tidak butuh pintu besar. Cukup retakan kecil, cukup kebiasaan kecil yang tidak dibereskan, maka bencana besar pun bisa dimulai. Yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Jalurnya hal-hal yang kecil. Yang kedua, melalui hal-hal yang kecil yang pertama. Yang kedua, melalui cara berpikir yang salah. Coba kita buka firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 21. 16 ayat 21, 22 dan 23 ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Saya cerita sedikit. Yesus ini cerita dia mau dirinya dia akan pergi ke Yerusalem dan menderita di sana dan mati dan kemudian bangkit. Tapi Petrus sok jadi pahlawan. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Nah, dengar jawaban Petrus semacam itu yang kelihatannya baik, Yesus narik Petrus. "Enyahlah iblis." Persoalannya sekarang, apakah Petrus kerasukan setan atau Petrus sedang dipengaruhi setan? Ya, dalam ayat ini dipengaruhi. Ya, next. Petrus tidak dirasuki. Buktinya apa? Tidak ada teks Alkitab yang menyatakan Petrus kerasukan setan. Dan setelah itu tidak ada ceritanya Yesus mengusir setan daripada Petrus. Jadi Petrus di sini tidak kerasukan. Ya, bisa nangkep ya? Yang kedua, Petrus itu jadi pijakan iblis dalam hal ini, sedang dipengaruhi oleh iblis. Petrus dipakai iblis untuk menghalangi rencana salib. Iblis sering memakai pikiran atau niat manusia untuk melawan kehendak Allah. Yesus berkata, "Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Pikiran Petrus menjadi pijakan iblis. Petrus sedang mengucapkan kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Jadi yang kedua di sini apa yang menjadi pijakan iblis? Cara Petrus yang salah dalam berpikir. Nangkep ya? Karena hanya berdasarkan kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Nah, ya next saja. Next, ya. Prinsip pentingnya di sini. Iblis tidak selalu masuk ke tubuh manusia. Ia bisa menumpang di pikiran, keinginan, bahkan niat yang baik yang keliru. Iblis tidak selalu masuk lewat dosa besar. Ia sering mulai dari pikiran yang salah. Karena itu jaga pikiran kita agar sesuai firman Tuhan. Karena pikiran yang salah itu bisa menjadi pijakan iblis. Saya tanya, next. Waktu kasus Hawa apakah langsung nawarin suruh makan itu buah kepada Hawa?
oleh iblis? Tidak. Dia mulai dulu mengganggu pikiran daripada Hawa. Masa kan si Allah larang makan buah? Tentunya semua pohon buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Kan dia putar-putar tuh. Dia ganggu dulu pikirannya. Kamu tidak akan mati, tapi justru kamu akan menjadi Allah. Cara pikir Hawa ini bergeser, cara pikirnya duluan yang bergeser, baru kemudian melahirkan tindakan Jadi pijakan iblis itu mulai dari mana? Pikiran. Iblis bisa menggunakan pikiran yang salah sebagai pijakannya. Bisa nangkap ya? Nah, saya berikan analogi. Bapak Ibu mungkin paham tentang komputer ya. Pikiran itu saya anggap misalnya sistem operasi komputer. Sekarang kan banyak sistem operasi ya. Yang umum kita pakai Windows ya. Mac OS, Linux, dan masih banyak. Bahkan saya dengar kalau di HP kan banyak Android ada ya. Baru-baru ini Huawei bikin sistem operasi sendiri ya. Nah, anggaplah sistem operasinya itu kita anggap itu pikiran. Iblis itu hackernya. Ya, hacker. Dia tidak langsung hancurkan komputer. Dia tidak langsung iblis itu hancurkan komputer, tapi dia kirim virus kecil. Ubah logika komputernya. Lama-lama komputer jalan dengan program yang salah. Begitu juga Hawa, pikirannya terinfeksi dan kemudian menghasilkan tindakan yang salah. Bisa nangkap ya? Inilah cara kerja daripada iblis, di mana iblis bisa menggunakan logika yang salah, cara berpikir yang salah, menggunakan pikiran yang salah sebagai pijakan. Saya Bapak Ibu dapat kata-kata bagus. Ini saya dapat di YouTube yang pendek. Mudah-mudahan kita dapat berkat dengan ini ya. Coba. Ini saya kutip langsung. Sebenarnya ini dalam bentuk video, tapi saya ketik ya. Bagus ya. Bahkan iblis bisa menggunakan cara yang berpikir yang salah ketika kita salah memahami tentang ibadah. Bunyinya begini. 99% orang Kristen melakukan kesalahan ini setiap ibadah minggu di gereja. Dampaknya kita menciptakan berhala dari pengalaman rohani yang sebenarnya itu hanya aspek emosional saja. Padahal ibadah sejati adalah respon terhadap siapa Tuhan, bukan tentang apa yang ingin kita rasakan. Kan banyak orang ibadah sekarang, kalau tidak rasakan musiknya mantap, bulu kuduk merinding, dia nggak terima, betul nggak? Padahal itu aspek emosional. Ini kesalahan yang sering kita lakukan tanpa sadar. Aku datang untuk mendapat berkat. Pujiannya harus bikin merinding dan tidak bikin ngantuk. Khotbahnya harus sesuai keinginanku dan lucu. Next. Jangan-jangan ini bisa menjadi celah sejahat untuk masuk dan menggeser penyembahan yang sejati. Diam-diam keinginan daging itu menjadi hasrat pemuasan yang dibungkus dengan kata rohani. Jadi ketika Anda beribadah, datanglah dengan sikap hati yang memuliakan Raja Semesta. Ia yang menjadi pusat ibadah, bukan Anda. Bukan juga pengkhotbah, bukan worship leader, ataupun kemegahan altar atau bangunan. Next. Satu-satunya pusat ibadah adalah Tuhan kita yang maha tinggi. Fokuslah kepada karya keselamatan Kristus di kayu salib, bukan kepada musik atau suasana. Biarkan firman mengubah Anda dalam kuasa Roh Kudus, bukan Anda yang menilai firman sesuai dengan kebutuhan dan kepentinganmu. Kiranya ibadahmu tidak hanya naik ke surga, tapi juga mendatangkan kasih Kristus kepada sesama dan orang sekitar. Pikiran kita yang salah tentang ibadah bisa menjadi pijakan iblis. Karena iblis bisa menggunakan cara berpikir yang keliru, pikiran yang keliru sebagai pijakannya. Amin. Nah, C.S. Lewis bilang begini. The devil is not afraid of logic, he is afraid of the truth. Apa artinya ini?
Iblis tidak takut dengan logika ya, tapi dia takut dengan kebenaran. C.S. Lewis bilang begini, logika yang tidak didasarkan pada kebenaran mutlak bisa digunakan untuk membenarkan dosa, bahkan menolak Allah. Banyak orang pintar menyesatkan dirinya sendiri dengan logika cerdas yang jauh dari iman. Next, A.W. Tozer bilang begini, pikiran logis bisa menjadi musuh iman jika logika itu tidak dikuduskan oleh Roh Kudus. Jadi orang yang pintar sekalipun logikanya, tapi kalau tidak ada Roh Kudus, itu logika tadi yang terlihat logis itu bisa menjadi musuh iman. Jadi waktu saya tekankan begini, banyak orang menolak mujizat, iman atau kuasa Roh Kudus karena logika tidak bisa menjelaskan. Ketika logika tidak bisa menjelaskan bagaimana itu mujizat, bagaimana itu iman dan sebagainya, pada akhirnya kita tolak mujizatnya. Ya, bahaya logika menjadikan akal sebagai ukuran kebenaran, bukan wahyu dari Allah. Makanya ukuran kebenaran kita itu adalah firman Tuhan, bukan logika. Tapi bukan berarti nggak boleh kita logis, ya. Logika itu tunduk di bawah firman Tuhan. Martin Luther bilang begini, reason is devil whose unless it is bound to the word of God. Akal budi adalah pelacur iblis jika tidak tunduk pada firman Allah. Luther sangat tajam terhadap logika yang mencoba menghakimi kebenaran Alkitab. Logika harus melayani firman, bukan menggantikannya. Ia percaya logika manusia mudah tertipu dan bisa menjadi alat iblis jika digunakan tanpa takluk pada iman. Ya, ini. Jadi pijakan iblis yang kedua adalah pikiran yang salah atau cara berpikir yang salah. Yang pertama tadi hal-hal kecil. Yang kedua pikiran yang salah atau cara berpikir yang salah. Yang ketiga, terakhir, adalah melalui kebiasaan tersembunyi. Coba kita lihat Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan ada istilah di sini, perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Dalam terjemahan lama, janganlah kamu bersekutu dengan segala perbuatan gelap. Pijakan iblis yang ketiga adalah di saat kita itu mempunyai kebiasaan tersembunyi, yaitu bersekutu dengan perbuatan gelap. Persekutuan kita dengan perbuatan gelap adalah pijakan iblis yang empuk. Ya, saya beri contoh. Apa maksudnya perbuatan? Zodiak dan astrologi. Astrologi dengan astronomi beda tidak? Beda. Di saat kita belajar tentang planet-planet, bintang-bintang, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto sudah dihapus. Kemudian pada saat yang sama kita belajar galaksi Bima Sakti, Andromeda, dan bermacam-macam galaksi yang ada di alam semesta, itu namanya astronomi. Tetapi kalau astrologi, di saat engkau berbicara peruntunganmu dari bintang-bintang, itu namanya astrologi. Jadi bintang Virgo itu begini, Gemini itu bimbang sana bimbang sini, macam-macam bintang-bintang, itu namanya astrologi. Jadi ketika engkau mendasarkan hidup pada posisi bintang dan planet, percaya bahwa nasib kita dikendalikan oleh benda langit, ini sama dengan menyingkirkan peran Allah sebagai pemelihara. Alkitab mengutuk ramalan di dalam Yesaya 47:13. Orang-orang yang mau melihat bintang-bintang dan meramalkan apa yang akan terjadi padamu, biarlah mereka menyelamatkan engkau. Itu disindir oleh Yesaya. Jadi astrologi itu sama dengan
pengganti kepercayaan kepada Allah. Dan ini adalah bagian daripada perbuatan Jadi Bapak Ibu masih suka lihat bintang-bintang? Coba lihat nih bintang. Bintang anu ini Gemini hari ini apa nasibnya? Ya toh? Besok lusa Virgo gimana? Boleh nggak saya menikah Gemini sekarang? Begitu juga Sio babi, Sio naga, Sio macam-macam, Sio ayam dan sebagainya. Oh, bisa nggak kawin dengan Sio ini? Kalau kita masih percaya yang begitu, itu adalah pijakan iblis. Amin. Pijakan iblis. Nah, yang kedua mungkin Feng Shui. Ya. Setelah saya pelajari lebih lanjut, Feng Shui itu ternyata berakar dari Taoisme dan animisme, ya. Dimana ini adalah sistem energi dan penataan berdasarkan elemen roh dan keberuntungan. Menentukan arah rumah misalnya, posisi kasur, bahkan kapan menikah, bukan berdasarkan hikmat Tuhan, tetapi berdasarkan energi kosmik. Kalau misalnya kita mengatur posisi rumah dengan pertimbangan yang sifatnya teknis, itu no problem. Oh, harus ada jendela banyak, ya, supaya sirkulasi udara bagus, no problem. Tapi kalau sudah mendasarkan itu karena ada energi kosmik yang harus diikuti, dan kita tidak percaya lagi pada Tuhan, dan lebih percaya pada energi kosmik itu untuk mengatur posisi rumah kita, menghadap kemana, bentuknya kayak apa, berarti kita masih memberi pijakan pada iblis. Karena Feng Shui adalah bagian daripada perbuatan Yang ketiga, jailangkung misalnya. Saya kasih contoh-contohnya. Ya. Jailangkung ini sering dianggap orang permainan. Jailangkung adalah ritual pemanggilan arwah menggunakan boneka, sering dari batok kelapa, ya. Dipakai batok kelapa dan kemudian ditulis kertas atau papan atau huruf. Dalam praktiknya, peserta mengundang roh dengan ucapan terkenal. Jailangkung, jailangkung, di sini ada pesta. Datang tidak dijemput, pulang nggak diantar. Itu biasa mantranya, ya. Itu jailangkung. Nah, boneka lalu diyakini bisa bergerak sendiri. Memang kadang-kadang bisa bergerak sendiri, Bapak Ibu. Dan bisa menjawab pertanyaan melalui gerakan, bahkan bisa nulis kadang-kadang. Nah, pertanyaannya sebenarnya yang dipanggil itu siapa? Arwah atau setan yang sedang menyamar sebagai arwah tersebut? Itu setan yang nyamar. Jadi sebenarnya jailangkung itu bukan permainan, itu adalah pemanggilan arwah. Bisa nangkap, ya? Nah, bagaimana mungkin yang itu adalah pemanggilan arwah kemudian kita main-mainkan itu? Ketika kita main-mainkan itu, kita punya kebiasaan semacam itu. Kebiasaan tersembunyi semacam itu. Kebiasaan tersembunyi ini memberikan pijakan kepada iblis. Bisa nangkap? Kenapa tidak boleh? Coba kita lihat misalnya dasarnya itu Tuhan melarang keras pemanggilan roh. Dalam Ulangan 18 ayat 10 jelas banget kok, eksplisit. Janganlah terdapat padamu orang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang mati, karena setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu meminta petunjuk kepada mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Jadi jailangkung termasuk dalam kategori berhubungan dengan arwah dan Tuhan menyebutnya sebagai kekejian. Ya. Yang keempat, yoga. Nah, yoga ini masuk enggak? Perbuatan gelap enggak? Iya. Secara fisik terlihat seperti olahraga biasa. Yoga bukan sekedar olahraga, tapi berakar pada sistem kepercayaan Hindu dan Buddha. Itu bagian daripada ritual orang Hindu dan orang Buddha. Nah, yoga ini dirancang untuk mencapai kesadaran spiritual di mana mengaktifkan energi ilahi di dalam tubuh kundalini, ya. Di sini kita itu ada namanya kundalini, itu harus diaktifkan sehingga saudara pada akhirnya nanti bisa mengosongkan pikiran dan kemudian bisa menyatu dengan Brahman. Nah, pertanyaannya,
Nanti saya jelaskan di bagian akhir bahwa ternyata setiap penyembahan yang tidak tertuju kepada Allah yang benar di dalam Kristus Yesus itu tertuju kepada roh-roh jahat. Ya. Makanya ketika ada upaya menyatu dengan Brahman tadi, Brahman itu siapa? Minta maaf saya katakan, dalam kacamata Alkitab, semua penyembahan yang di luar Kristus itu tertuju kepada roh-roh jahat menurut Korintus. Oh, dia cuma nunduk ke batu hitam. Dalam kacamata Alkitab, itu tertuju kepada roh jahat. Oh, dia kok ngasih ibadah, ngasih sesajen kepada Tuhan yang sana. Ketika Tuhannya bukan Allah Bapa yang di dalam Yesus Kristus, itu tertuju kepada roh-roh jahat. Semua penyembahan, semua ibadah yang tidak tertuju kepada Allah yang benar, yang dilakukan di dalam Kristus Yesus, itu tertuju kepada roh-roh jahat menurut Paulus. Nah, next. Nah, yoga ini tujuannya apa? Membuka cakra dan membangkitkan kundalini, energi roh ular yang diyakini bersemayam di dasar tulang belakang. Di sini ada energi kundalini ini. Ini sebenarnya energi roh ular yang diyakini bersemayam di dasar tulang belakang. Kalau ini energi bisa dibangkitkan, katanya saudara punya kekuatan yang luar biasa. Dalam istilah Kristen ini adalah bentuk pemanggilan dan penyatuan dengan roh asing, bukan roh kudus. Bahkan dalam banyak literatur disebut sebagai roh ular, simbol klasik iblis. Ya, next. Next Kak Ben. Ya. Jadi yoga ini membuka pijakan rohani bagi roh asing karena melibatkan tubuh, jiwa, dan roh dalam pola pemujaan asing. Yoga itu ada pemujaan asing. Ya. Karena diambil dari agama lain yang tidak Allahnya beda. Iblis tidak butuh pengorbanan darah, cukup satu tindakan kompromi rohani untuk masuk. Jadi ketika Bapak Ibu mau ikut yoga misalnya, itu adalah tindakan kompromi yang membuat kemudian iblis mendapat pijakan. Karena yoga itu adalah bagian daripada perbuatan kegelapan. Bisa nangkap ya? Jadi yoga ini menipu lewat kedok kesehatan dan ketenangan. Iblis menyamar juga memang bisa sebagai malaikat. Karena setelah pelatih-pelatih orang yoga yang bertobat, pada akhirnya menyadari, Bapak Ibu, ini pelatihnya banyak bertobat. Karena ternyata melibatkan, yoga itu melibatkan kuasa lain, yaitu kuasa roh jahat. Bapak Ibu boleh cari siapa saja yoga trainer yang kemudian bertobat ya. Nah, yoga ini juga mengacaukan dasar iman Kristen. Yoga mengajarkan bahwa manusia bisa diselamatkan atau mencapai pencerahan melalui meditasi dan latihan diri, bukan melalui Kristus. Ini adalah Injil palsu dan iblis sangat suka menyusup melalui ajaran yang tampak netral atau sehat, tetapi merusak kebenaran. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu, dalam yoga kita disuruh apa? Mengosongkan pikiran. Kristen tidak pernah ngajarin begitu. Kristen mengajarkan isilah pikiranmu. Bahkan disuruh pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Apa yang manis, apa yang enak, apa dan blablabla dan seterusnya. Pikirkanlah itu. Kita tidak disuruh mengosongkan pikiran, betul nggak? Makanya yoga itu adalah kategori perbuatan kegelapan yang merupakan kebiasaan yang pada akhirnya menjadi pijakan iblis. Mungkin Bapak Ibu protes. Pak, prinsipnya gimana sih? Nah, saya mau bilang, prinsipnya gini, ini dikit aja. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15 bilang begini. Apakah persamaan terang dan kegelapan? Apakah hubungan Kristus dengan Belial? Ingat loh, Allah itu menuntut penyembahan yang murni tanpa campuran. Kalau nyembah Allah toh, jangan nyembah yang lain. Ya, karena di saat kita melakukan feng shui, zodiak, jelangkung, yoga, itu sebenarnya kita sedang mencampur adukan kepercayaan Kristen yang murni dengan kepercayaan yang bukan Kristen. Allah tidak bisa dicampur. Artinya yang terang-terang, gelap-gelap. Yang kedua, Alkitab mengajarkan dengan tegas
praktek okultisme. Janganlah didapat padamu seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, atau yang bertanya kepada arwah atau roh peramal. Karena setiap orang melakukan hal-hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Zodiak, Feng Shui, praktek energi spiritual, semuanya masuk pada kategori ini. Yang ketiga, karena di dunia ini cuma ada dua kubu. Tidak ada kubu netral. Kalau engkau tidak menyembah di dalam Yesus, engkau sedang menyembah ke roh-roh jahat. Tidak ada daerah netral di situ. Ya, ini harus dipahami. Kalau kita tidak menyembah Allah yang benar di dalam Kristus Yesus, itu artinya semua penyembahan itu tertuju kepada roh-roh jahat. Jadi jangan bilang itu daerah netral. Tidak ada yang netral. Di mana ayatnya? 1 Korintus 10 ayat 20 bilang begini. Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Ceritanya begini. Di Korintus kan banyak kuil-kuil. Kuil-kuil itu kemudian Paulus bilang, oh, mereka nyembah Tuhan kok, cuma caranya beda. Mereka nyembah di kuil itu. Paulus bilang begini, tidak. Penyembahan mereka yang kelihatan nyembah Tuhan di kuil tersebut sebenarnya tertuju kepada roh jahat. Itu yang mau disampaikan di situ. Tidak ada daerah netral, jangan main-main. Ya. Jangan pernah main-main. Jadi Paulus tidak bilang cuma kepercayaan lain. Paulus bilang itu berhubungan langsung dengan roh jahat. Kemudian Wahyu 9 ayat 20. Dikit lagi Bapak Ibu. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat. Jadi orang menyembah berhala, menyembah apapun di luar Kristus, itu menyembah roh jahat. Itu kacamata Alkitab. Menyembah berhala sama dengan menyembah roh jahat yang dibaliknya. Penyembahan yang salah sama dengan penyembahan kepada setan. Nah, pelajarannya apa Bapak Ibu? Begitu juga Ulangan 32 ayat 16. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah. Ya. Pelajarannya saja ya. Banyak kita terkadang suka iseng rohani, alah cuma gitu aja kok, zodiak saja kok, ya kan? Oh, cuma Feng Shui saja kok. Iseng rohani. Setan tidak butuh izin besar. Cukup celah kecil yang kita biarkan. Iblis tidak bermain-main. Tujuannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Pelajaran kedua, Tuhan menuntut kesetiaan total. Campuran kecil sama dengan kompromi besar. Ya, ketika engkau masih ke gereja, tapi masih percaya zodiak, itu kompromi besar. Ketika kita ke gereja, tapi masih percaya Feng Shui, itu kompromi besar. Dan semua itu adalah bagian perbuatan kegelapan. Dan perbuatan kegelapan adalah kebiasaan-kebiasaan tersembunyi yang bisa menjadi pijakan buat iblis. Yang ketiga, apapun yang bukan dari Tuhan adalah wilayah iblis. Jangan beri pijakan pada musuh lewat praktik yang tampak ringan, tapi punya akar dalam kegelapan. Jadi periksa baik-baik ya. Jangan sembarang percaya zodiak, Feng Shui, yoga, dan jalangkung dan sebagainya. Kita anggap itu main-main dan itu iseng. Semuanya tertuju dan berakar pada kegelapan. Karena itu bagian daripada perbuatan-perbuatan kegelapan yang merupakan bagian dari kebiasaan-kebiasaan tersembunyi yang bisa menjadi pijakan iblis buat kita. 3 jalur pijakan iblis. Yang pertama, hal-hal kecil. Yang kedua, cara berpikir yang salah atau pikiran yang salah. Yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan tersembunyi. Tuhan Yesus memberkati.